sih kita bakalan jalan-jalan ke lereng Gunung Merapi. Dan gimana keseruannya? Kita bakalan jalan-jalan pakai Jeep Land Cruiser ya. Nanti kita bakalan lihat gimana serunya, dan sekarang kita bakal foto bareng dulu. Jadi tunggu aja trip kita selanjutnya. Kita sudah nyampe di titik poin perhentian pertama, yaitu petilasan dari Mbah Marijan yang tentunya legend banget nih sebagai juru kunci dari Gunung Merapi ini ya. Oke, kita lihat seperti apa sih petilasan Mbah Marijan. Kita jalan ke atas. Di sini udah banyak ya yang sama-sama datang ke petilasannya Mbah Marijan. Persisnya di Desa Kinarjo nih. Di sini juga ada Masjid Al Amin, masjid di atas pasir di sana. Teteh, sekarang ini kita sampai di namanya Kampung Kinarjo atau orang sebutnya dengan Kampung Kinahat. Ini tempat petilasan almarhum Mbah Marijan. Dulu bekas rumah Mbah Marijan sebelah sana itu, belakang foto itu yang dinamakan petilasan almarhum Mbah Marijan. Tahu Bapak Asih? Bapak Asih itu putranya Mbah Marijan nomor 3. Beliau yang menggantikan Mbah Marijan sebagai juru kunci sekarang. Namun untuk tinggalnya tidak di sini lagi. Semua warganya sini direlokasi ke bawah ke namanya Huntap, hunian tetap Kampung Karangkendal. Nah, kemudian yang di belakang foto itu adalah rumahnya Mbah Marijan. Pas di sana sudah dibangun ulang lagi, tapi yang di sana dikasih kayak batu nisan. Itu yang dinamakan petilasan Mbah Marijan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah mobil evakuasi. Mobil ini satu-satunya untuk evakuasi pada saat itu. Jadi waktu itu sudah turun, sudah bawa pengungsi, naik kembali, baru sampai depan sini ikut terlintas awan panas. Jadi ada 2 relawan yang meninggal di dalam, namanya Pak Tutur sama Pak Wawan, satu dari PMI, satunya lagi dari wartawan Viva News. Nah, kemudian tanggal 29 Oktober itu sempat dievakuasi ke bawah untuk mobil ini. Nah, kemudian tanggal 5 November terkena kembali, itu di Dusun Panguk Rejo, jadi lebih bawah lagi. Tadi kita melewati aslinya. Nah, habis itu setelah dari sana baru pajang lagi di sini. Oke, kita geser sebelah sini lagi, kita sambil jalan. Ini kita bisa lihat ini adalah perabotan dari rumahnya Pak Asih ya. Ada tikar, ada perabotan dapur, ada misalnya plat minum dan lain sebagainya, sabit. Nah ini foto ini dulu sebelum dibangun ulang lagi. Nah, jadi belum ada atap, belum ada istilahnya rata semua teh. Nah, Tahun berapa ini? 2010 setelah erupsi. Nah kayak gini. Ini mobil yang ini motornya yang 2 itu. Jadi belum tersusun kayak gini. Ini ada monumen. Ini ada 39 korban yang meninggal di kampung ini. Yang pertama namanya Mas Panewu Suraksohargo, itu gelar dari Keraton Yogyakarta. Karena untuk juru kunci termasuk abdi dalam keraton. Jadi masih keluarga keraton. Mbah Marijan juga. Jadi setiap juru kunci termasuk abdi dalam teh. Oh, setiap juru kunci berarti yang Mas Asih juga? Iya, karena kan yang melantik atau yang memilih dari Kesultanan Yogyakarta. Oh, oke. Nah, nomor 38 sama 39, 2 korban yang meninggal dalam mobil. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini lonjakan para pengungsi tanggal 5 November 2010. Jadi tanggal 5, lonjakan tanggal 5. Nah, ini bertitik kumpul di Stadion Maguwarjo di lapangan bola. Nah, ini di sana ada sekian ribu pengungsi yang berkumpul di sana, dan di sana kebanyakan pada saat itu mengidap penyakit ISPA. Karena pernapasan, banyak hirup debu teh. Ya, nah, kemudian ini kita bisa lihat, ini bukan luka bakar ya, ini melainkan lumpur yang kering. Jadi pada saat itu hujan abu, pasir, kerikil bercampur dengan hujan air. Jadi jatuhnya lumpur seperti ini. Ini kalau pakai air biasa masih bisa hilang. Kalau yang ini yang dinamakan awan panas atau wedus gembel. Jadi ini gumpalan asap yang mirip dengan bulunya domba. Jadi ini banyak yang makan korban seperti ini. Jadi kalau orang yang secara langsung terkena oleh awan seperti ini, baju sama kulit bisa nempel jadi satu. Saking panasnya, karena untuk panasnya lebih dari 500 derajat. Ini ada kondisi di rumah seperti ini, di dalam rumah. Ini kondisi hewan-hewan ternak, sapi yang mati, kondisi kampung juga sama. Nah, ini waktu kita nanjak tadi, yang di bawah, agak tanjakan yang ini. Nah, ini
kondisi kampung seperti ini, pencarian korban dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk evakuasi kebanyakan kendaraannya dari PMI Kopassus, kendaraan dari beroda besi atau baja. Karena terhalang oleh medan, karena permukaannya juga masih panas. Jadi kalau untuk dari karet kemungkinan bisa pecah. Nah, kalau yang ini makamnya Mbah Marjan yang paling pojok itu. Jadi yang belakang ini ada batu nisan, itu cuma makom, jadi nggak ada jasadnya. Oh, ini juga ini ada Mbah Ponirah. Mbah Ponirah itu istrinya Mbah Marjan yang ini. Ini beliau nanti malam 7 hariannya. Beliau sudah meninggal hari apa ya kemarin? Oh, baru seminggu ini? Iya, nanti malam baru 7 harian. 7 hariannya Mbah Ponirah, ini namanya Mbah Ponirah, istrinya Mbah Marijan. Nah, yang ini namanya Mbah Hargo, orang tua Mbah Marijan. Juru kunci pertama, bawahnya gelar dari Keraton Yogyakarta. Habis itu digantikan Mbah Marijan. Nah, ini dilantik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, setelah beliau wafat, digantikan Pak Aceh. Pak Aceh ini dilantik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ini pas rumahnya Mbah Marijan ini sudah dibangun ulang lagi, ya. Nah, ini ada batu nisan, ini bukan makam tapi makomnya, jadi nggak ada jasadnya, cuma untuk sarana berdoa aja. Ya. Tapi ketika ditemukan di sini, situ, pas, pas di sini, di batu nisan ketika ini bersujud itu. Iya, benar sekali Teh. Jadi itu buat simbol aja kalau dulu Mbah Marijan waktu ditemukannya di situ. Benar waktu sujud tapi bukan lagi menjalankan sholat. Oke. Karena waktu itu dia hadapnya beliau ke selatan ditemukannya, bukan ke kiblat. Ini mau masuk boleh, monggo silakan. Atau mau berfoto atau ambil gambar silakan, tapi harus copot alas kaki. Di sini tepat ditemukannya Mbah Marijan ketika terkena letusan gunung berapi erupsi Merapi waktu itu. Makamkan di desa sebelah. Iya, kalau di sini ini hanya petilasannya hanya sebuah makom, bahwa di sini menjadi tanda ditemukannya Mbah Marijan meninggal dalam keadaan bersujud seperti itu. Berhenti di poin berikutnya itu di Bangker Kali Adem ya. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan bagaimana. Ini adalah salah satu Bangker Kali Adem. Bangker Kali Adem itu dibuat oleh Pemda Sleman tahun 2001. 2005 diresmikan, 2006 itu ada 2 relawan yang masuk terjebak, itu tahun 2006. Di sini berjarak kurang lebih 4,7 dari Merapi. Dari puncak ya, Merapi. Ini tertutup kabut. Ini tadi pagi kelihatan. Dulunya utaranya ini adalah dulu adalah bumi perkemahan atas ini. Sekarang sejak tahun 2006 itu tidak difungsikan lagi karena ini didesain untuk awan panas. Ternyata yang datang nggak cuma awan panas, tapi tahun 2006 itu material batu pasir yang menumpuk di situ, kayak istilahnya kayak ke open, masuk tertutup oleh material di Bangker. Dua orang itu kan dia relawan, dia masuk, itu kan terakhir orang-orang pada suruh turun semua, baru orang itu masuk, itu terkena. Tapi beberapa menit itu di kontak masih pakai HT, masih bisa, masih respon. Kemudian itu 2-3 harian itu masih sekitar suhu masih sekitar 200 derajat, masih panas. Masih panas. Jadi belum bisa dievakuasi juga ya? Iya, 3 hari kemudian. Baru bisa. Karena panas, masih panas. Kita bisa lihat masuk di dalam sana. Monggo silakan. Oke. Yang di sana itu kan ada batu besar emang. Iya. Ya. Batu yang ini. Kalau batu ini dulu material yang masuk. Di sini ada 3 ruangan. Ini ruang utama. Ini kapasitas 40 orang. Jadi yang satu relawan masuk ke kamar mandi, dia mencari dingin. Ternyata air sampai habis setelah dibuka karena panas. Habis. Ya? Ya, habis. Satu di pintu masuk sini. Ditemukannya? Iya, ditemukan. Oh, setelah 3 hari. Iya. Kalau pojok sana itu adalah ruang logistik. Itu bisa, kalau dulu cuman awan panas bisa bertahan 3 hari, bisa bertahan. Ini apa? Terbuat dari. Kalau cuma awan panas di sini orang bisa bertahan sampai 3 hari. Iya, cuman awan panas bisa. Bisa bertahan 3 hari. Jadi
Ini fungsional emang digunakan untuk awan panas, Ah. tapi tidak untuk lahar gitu. Untuk ya lava bukan. Jadi kalau sekarang ini masih digunakan atau tidak? Gimana? Kalau sekarang ini masih digunakan atau tidak? Sama sekali. Kalau Cuma sejak untuk monumental 2006 aja. itu sudah tidak difungsikan karena berbahaya juga. Tidak difungsikan. Sudah difungsikan Ya. untuk monumental aja ya. J. Bunker sama Mbah Marijan ini dibuka baru Lebaran pertama. Sejak 11 Maret 2023 itu ditutup. Oh, Iya. baru ditutup. Baru Lebaran pertama, baru berapa hari ini? Iya. Ini baru bisa. Itu material ya Pak. Ya, ini material. material yang terbawa Ya. ketika erupsi kemarin Iya. itu. Itu rata material yang masuk, tapi sampainya ini diambil ke bawah dulu. Ini banyak orang-orang pengunjung yang misalnya kepercayaan dia ngasih gitu. Oh. Misalnya masa ya kepercayaan pengunjung masing-masing beda orang Jadi beda. rokok-rokok yang ditaruh di sini ini sebagai Pintu masuk bahan sini. mungkin ya, sesajen Ya. seperti ini nih. Jadi bukan Satu-satu buang di sampah kamar mandi. sembarangan nih ya guys. Di sana. Nah kalau misalnya warga yang tidak mau direlokasi itu gimana? Tidak dapat hunian tetap. Yang mau dibuatkan hunian tetap oleh pemerintah rumah, tapi yang nggak mau yang nggak dibuatkan. Ya dibuatkan. Terus kalau misalnya sesuatu terjadi lagi mereka hancur ya udah nanti bangun lagi sendiri seperti itu. Itu sudah resiko Resikonya dia. sendiri, Oh, karena sendiri. dia merasa lahir di situ, jadi kalau pindah-pindah dia nggak mau. Oh gitu. Itu kalau bencana itu dia dimanapun bencana itu ada. Bisa terjadi. Ya, Jadi bisa mereka sudah terjadi. yakin sendiri. Iya, nggak gunung ya tanah longsor ya Oh, banjir. Dia Jadi- prinsipnya gitu. Itu masih banyak di situ, masih warga banyak. Sekitar Kembali lagi berapa? ratusan ya, masih banyak. Masih banyak. Itu yang tidak mau di. Banyak. Oh yang tidak. Banyak. Dia memelihara sapi perah sama yang di kali ini mengelola tambang pasir ini. Itu kan yang mengelola warga sekitar. Jadi mana pemilik rumah ini namanya Bapak Sarswaji. Kebetulan beliau adalah salah satu warga masyarakat yang memprakarsai adanya museum. Jadi niat beliau untuk mengumpulkan benda-benda ini buat kenang-kenangan. Karena setelah erupsi harta benda yang tersisa adalah yang kita kenakan. Dan ternyata di luar perkiraan banyak warga luar daerah Jogja datang ke sini untuk menyaksikan kondisi rumahnya. Dan di dalam sana dilakukan dengan foto-foto, jadilah museumnya The House of Memory atau Mahkum Memori. Nah. Dan di sebelah timur sana ada kerangka sapi yang sengaja direkit lagi. Bahwa saya dulu mayoritas warga sini peternak sapi atau sapi penghasil susu, sapi perah. Jadi ribuan ekor sapi yang mati di kampung ini karena belum sempat dievakuasi. Karena dulu kita lebih memprioritaskan warga daripada hewan ternak mereka. Oke, kita masuk dalam museum, kita tengok isi dalamnya. Dan sebelum masuk museum, di sebelah kanan saya ini ada gamelan. Jadi mana dulu di kampung museum ini ada kesenian wayang, galupin sama kesenian tari. Jadi hampir beberapa bulan sekali kami mengadakan kesenian tersebut. Tapi untuk jumlah wayangnya setelah kena erupsi hanya tinggal menyisakan 6 jenis wayang saja. Yang sisanya udah terbakar terkena awan panas, udah habis semua. Dan konon katanya, ya ini kalau cerita Jawa ya, ini adalah tokoh wayang yang ada cakupannya dengan Merapi. Nah, dari sini dan foto besar ini sampai sana adalah foto erupsi tahun 2010. Jadi mana tahun 2010 adalah letusan erupsi terbesar sepanjang sejarah Merapi. Dan di mana untuk lavanya itu sampai 17 kilo. Dan kita saat ini kalau di peta di jarak 7 kilo dari puncak Merapi di desa Kuharjo. Dalam kampung jarak 7 kilo ini semua warga selamat dan banyak warga meninggal malah di desa Argulo sini. Radius 15 sampai 17 kilo di bawah sana. Nah, kenapa bisa demikian? Karena tahun 2010 kemarin ada 2 kali erupsi terbesar. Yang pertama tanggal 26 Oktober yang dimana untuk kuncuran erupsinya kurang lebih 4 sampai 5 kilo di area sini saja. Itu menyapu kampungnya Mbah Marjan yang kita kunjungi tadi. Dan waktu itu Mbah Marjan ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya dalam posisi sujud. Makanya ada beberapa asumsi yang mengatakan beliau lagi sholat atau sembahyang. Karena proses erupsi yang pertama itu dari jam 5:30 sampai jam 7 malam termasuk sholat maghrib. Tapi yang tahu persis kejadiannya Mbah Marjan di sana lebih seperti apa adalah relawan yang tadinya mau menuju Mbah Marjan. Demikian perjalanan kita di hari kedua Krip Sekolah Aksi di lereng Gunung Merapi. Untuk